Wasallam. Dan yang menjelaskan tentang kitab yang menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Qadiyat, seorang ulama tabi'in. Sekarang kita masuk ke halaman 87. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsamin, pasal atau subjudul yang ke-8. Fi i'lamillahi ta'ala khalqahu bi salatihi alaihi, menjelaskan tentang informasi Allah kepada makhluknya bi salatihi, agar bersolawat, bi salatihi dengan salawat Allah alaihi kepada Nabi Muhammad. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu menurut para ulama itu bermakna memberikan rahmah. Nah, kita tahu bahwa tujuan atau visi ajaran Al-Quran itu memberikan ar-rahmah, kasih sayang yang tak terbatas. Jadi visinya ar-rahmah, jadi tujuan utamanya ar-rahmah kemudian dasarnya tauhid kan gitu. Jadi menurut Syekh Abdul Qadiyat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kepada kita, kepada makhluknya tentang salawat Allah kepada Nabi Muhammad, adanya salawat Allah kepada Nabi Muhammad, wa wilayatihi, dan potensi kerohanian lahu, bagi potensi kerohanian, wilayatihi, wilayah Allah, asketisme biasanya ya, kalau dosen saya menerjemahkannya asketisme lahu kepada Nabi Muhammad. Jadi nilai-nilai kerohanian Allah, nilai-nilai kerohanian yang diberikan kepada Nabi Muhammad, wa raf'ihi, dan mengangkatnya Allah al-azaba, akan siksa, bisababihi, dengan sebab Nabi Muhammad, dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad. Dengan sebab Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah. Kalimatnya mungkin gitu ya. Karena bahasa Arab kan bahasa yang banyak menyimpan kata. Ya. Karena dianggap bahasa yang sudah mapan secara sastrawi, sehingga ini juga yang menjadi alasan menurut para ahli tafsir kenapa Al-Quran berbahasa Arab. Di samping karena kondisi politik pada saat itu cukup strategis dalam kancah pergaulan internasional di abad ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Syekh Al-Anfal ayat 33. Jadi menurut Syekh Qadiyat, ayat ini menjelaskan tentang berbicara dalam konteks Nabi Muhammad. Ini Syekh Qadiyat ini kan kita tahu seorang tabi'in. Dalam teori tafsir bahwa tafsir tabi'in itu harus didahulukan, harus diprioritaskan. Karena mereka lah yang mendapatkan riwayat dari sahabat, dan sahabat yang mendapatkan riwayat atau pengajaran dari Rasulullah SAW. Jadi menurut Syekh Qadiyat, ayat ini berbicara dalam konteks Nabi Muhammad. Ya. Wa ma kana Allahu, dan Allah tidak akan liyu'adzibahum, menyiksa mereka,
orang-orang kafir Quraisy, karena ayat Quran turun kepada orang kafir Quraisy, maka bisa kita terjemahkan humnya itu orang-orang kafir Quraisy. Konteksnya ya. Tapi dalam konteks kita sekarang bisa juga orang-orang kafir yang hidup di era sekarang gitu. Tapi karena ini Syekh Qotiyat yang bicara, beliau dan sedang dalam konteks menjelaskan keistimewaan Nabi Muhammad, berarti ini konteksnya menurut Syekh Qotiyat adalah konteks pada zaman Nabi Muhammad, yaitu zaman di Arab, di negeri Arab, Hijaz, di abad ke-7 Hijriah, yaitu pada ketika Rasulullah SAW berdakwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang-orang kafir Quraisy pada saat Nabi Muhammad hidup. Wa anta fihim, dan engkau ya Nabi Muhammad fihim, ada bersama mereka. Jadi kita jadi semakin tahu bahwa banyak sekali ternyata ayat Quran yang menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad. Biasanya kan ayat innallaha yusholluna 'alan nabi, ya itu kan jelas ya. Tapi di sini karena Al-Quran turun pada zaman itu kepada Nabi Muhammad, berarti ini juga konteksnya sedang berbicara keistimewaan Nabi Muhammad. Jadi seandainya bahwa ketika Nabi Muhammad masih hidup, Allah nggak akan menurunkan azab kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian selanjutnya Syekh Qotiyat menjelaskan maksud ayat itu ma kunta bi Makkah. Selama engkau Nabi Muhammad berada di Mekah. Ma bermula sesuatu, kunta keadaan engkau di Makkah, di Mekah. Jadi sesuatu tadi kan Allah yu'azibahum, selama Nabi Muhammad di Mekah ya. Jadi demikian menurut Syekh Qotiyat, bahwa ayat ini nampaknya merupakan ayat-ayat Makkiyah, karena ada penafsiran ma kunta bi Makkah. Falamma kharajan nabiyyu mim Makkah, manakala Nabi telah keluar dari kota Makkah, wa baqiya fiha, dan tersisa fiha dalam kota Mekah man baqiya, orang baqiya yang tersisa, minal mukminin, dari orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada ajaran Al-Quran. Nazala, turunlah ayat berikut, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa orang-orang kafir Quraisy wa hum dan setelah keluar dari Mekah ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan menyiksa mereka orang-orang mukmin, wa hum, dan mereka orang-orang mukmin itu yastaghfirun, meminta ampun. Atau bisa juga wa ma kana Allahu, dan tidaklah Allah mu'adzibahum, menyiksa orang-orang kafir, wahum dan mereka ada orang-orang mukmin, yastaghfirun, memintakan ampun. Masih ada orang-orang yang memintakan ampun. Ada juga kalau nggak salah itu yang menerjemahkan seperti itu. Jadi kalau ada orang mukmin di tengah-tengah orang kafir, yang orang mukmin itu
suka memintakan ampun kepada Allah, itu berpengaruh kepada orang-orang kafir yang ada di sekitar orang mukmin, sehingga mereka tidak akan mendapatkan siksa. Nah, itu sebuah penafsiran. Atau wa ma kana Allahu mu'azzibahum, dan Allah tidak akan menyiksa orang-orang mukmin, wahum, dan mereka orang mukmin yastaghfirun, memintakan ampun. Atau dalam konteks tadi dengan konteks yang di awal, Allah tidak akan mengazab mereka ya orang-orang kafir ketika orang-orang mukmin masih ada yang memintakan ampun. Wa hadza mislu qaulihi ta'ala, dan yang tadi seperti yang firman Allah berikut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Lau tazayyalu, seandainya tazayyalu mereka memisahkan, mereka artinya ya la'adzabna, pasti kami akan menyiksa alladzina kafaru, orang-orang kafir, minhum, di antara orang-orang mukmin, azaban alima, azab yang pedih. Kemudian selanjutnya ayat sama ya. Ayat surat Al-Fat ayat 25. Tadi juga Al-Fat ayat 25 juga. Walaula, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatul lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm la yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Allah berfirman, laula, seandainya, jikalau tidak, rijalun mu'minuna, ada bapak-bapak yang beriman, wanisa'um mu'minatun, dan ibu-ibu yang beriman. Seandainya tidak ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang beriman, lam ta'lamuhum, yang mereka tidak mengetahui antata'uhum, adanya bercampur baurnya mereka, fatusibakum, lalu engkau akan fatusibakum minhum, maka kamu sekalian akan menimpakan minhum, kepada mereka, ma'arratun, oleh ma'arrah, kesulitan, bighairi ilmin, karena tidak pengetahuan, la yudkhilallahu fi rahmatihi, Allah akan memasukkan, pasti Allah akan memasukkan fi rahmatihi, dalam rahmatnya, kasih sayangnya, mayyasa, orang-orang yang dikehendaki. Falaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilmin
seandainya orang-orang mukmin, seandainya tidak ada orang-orang mukmin yang tidak mengetahui mereka bercampur baur, fatusibakum minhum ma'arratun, sehingga mereka menimpakan kepada orang kafir itu kesulitan tanpa mengetahui adanya orang mukmin, la yudkhilallahu fi, masa Allah akan memasukkan mereka dalam kasih sayangnya kepada orang yang dikehendaki. Falamma hajarul mu'minun, maka natkala hijrah orang-orang yang beriman, nazalat, turunlah ayat ini. Jadi intinya ayat tadi itu sama ya. Jadi seandainya tidak ada orang-orang mukmin, maka Allah akan menimpakan siksa ya. Tapi Allah memberikan rahmatnya. Nah, ketika hijrah ayat yang turun berarti yang tadi itu ayat Makkiyah sebelum hijrah. Wa ma lahum alla yu'azzibahumullah, dan tidaklah bagi mereka alla yu'azzibahumullah, bahwa tidak akan disiksa oleh Allah. Wa ma, dan tidak ada lahum bagi mereka alla yu'azzibahum, bahwa tidak yu'azziba, disiksa kepada mereka oleh Allah. Jadi Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa hadza min abyani ma yuzhiru makanatahu sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Abdul Qadiyat, bahwa ayat ini termasuk penjelasan ma yuzhiru, apa-apa yang menampakkan makanatahu, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesimpulannya mah selama ada Nabi Muhammad, maka orang-orang kafir nggak akan mendapatkan azab. Dan ketika ada orang-orang mukmin di tengah-tengah orang kafir juga demikian. Tapi orang-orang mukmin yang selalu istighfar. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang bicara tentang kelebihan Rasulullah pada saat walaula, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaula rijalun, oh yang tadi udah ya, sorry. Wa daru'a bihi al-'adzaba an ahli Makkah bi sababi kaunihi. Wa daru'a bihi dijelaskan oleh Ansara di sini apa maknanya? Daf'ahu, menolak ya. Biasanya memulai juga ya. Tapi di sini daf'ahu. Wa daru'a bihi al-'adzaba, Allah menolak bihi dengan sebab Nabi Muhammad al-'adzaba akan siksa an ahli Makkah, kepada penduduk Mekah yang kafir Quraisy itu, bisababi kaunihi, disebabkan kaunihi, keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa kauni ashabihi ba'dahu baina azhurihim, juga keadaan sahabat-sahabatnya ba'dahu, sesudah Nabi Muhammad, baina azhurihim, di antara yang paling nampak, yang paling sahabat yang paling, biasanya ada kalau dalam ilmu hadis ada sahabat-sahabat yang ya kan, ada sahabat-sahabat besar, ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga ya. Jadi di antara sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan otoritas dari Nabi Muhammad SAW. Falamma khalat Makkah minhum, manakala sudah berlalu Makkah dari mereka, sahabat-sahabat
tadi azabahumullahu, Allah bisa saja menyiksa mereka, mengazab mereka. Bitaslitil mu'min alaihim, karena sudah bercampurnya orang mukmin bersama mereka orang-orang kafir. Wa ghalabathum iyyahum, dan mengalahkannya orang mukmin kepada orang-orang kafir. Wa hakkama fihim suyufahum, dan telah menetapkan hukum kepada orang-orang kafir suyufahum, dengan tentara-tentaranya, dengan kemampuan militernya. Wa awrasahum, dan mewariskan kepada wa awrasahum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum. Wa awrasahum, dan mewariskan mereka orang-orang, dan mewariskan kepada orang mukmin ardhahum, bumi mereka, orang-orang bumi, mewariskan kepada orang-orang mukmin bumi orang-orang kafir, orang Quraisy, kemudian rumah diyarahum, negerinya, dan harta-hartanya. Wa fil ayah, ini perspektif Syekh Qadiyat ya, yang intinya tadi bahwa adanya nabi dan adanya sahabat yang azhur, yang sudah memiliki otoritas dari nabi, maka orang kafir itu akan aman. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran juga ya, semakin tinggi derajat seseorang, seperti sahabat tadi, kan sahabat itu juga ada yang derajat, ada sahabat besar, ada sahabat yang memiliki, ya udah dijamin oleh Allah, yang udah dijamin oleh Rasulullah akan masuk surga. Nah, itu juga ternyata bisa memberikan penyebab menurut Syekh Abdul Qadiyat terhadap keamanan orang-orang kafir Quraisy. Wa fil ayat aidon ta'wilun akhar. Di dalam ayat tersebut ada banyak penafsiran. Jadi itu debatable kalau dalam bahasa kitanya ya. Tapi itulah penafsiran Syekh Qadiyat, bahwa Nabi Muhammad itu memiliki, dan sahabat ya, yang azhur itu memiliki kelebihan sebagaimana tersebut. Haddatsana al-Qadi asy-Syahid Abu Ali rahimahullah bi qira'atai alaihi qala, telah menyampaikan kepada kami Syekh Qadi dengan bacaan-bacaan alaihinya kepada qala haddatsana Abul Fadil al-Khairun Abul Husain wa Abul Husairun. Qala, keduanya berkata, hadatsana Abu Ya'la Abu Zaid al-Hurrah, hadatsana, telah menceritakan Abu Ali as-Sinji, hadatsana Muhammad bin Mahbub al-Marwazi, hadatsana Abu Isa al-Hafiz, hadatsana Sufyan bin Waqi', hadatsana Ibnu Numair an Ismail bin Ibrahim bin Muhajir an Ubad ibnu Yusuf an Abu Burdah bin Abi Musa an abihi qala. Ini semua perawi ya. Kita tahu Syekh Qadiyat itu kan tadi abad lahir berapa? 300 berapa itu. Jadi semua perawi yang menunjukkan transfer ucapan Nabi Muhammad. Jadi ini ucapan Nabi Muhammad betul-betul ada rangkaian sanadnya dari Rasulullah, kemudian tadi guru-gurunya sampai ke Syekh Qadiyat. An abihi, dari sahabat, dari bapaknya Abu Musa ya, Abu Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu anzalallahu alayya amanaini li ummati. Allah, kata Nabi Muhammad SAW, telah menurunkan kepadaku amanah ini, dua keamanan, li ummati, untuk umatku. Wah, luar biasa ya. Apa?
Wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya tadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang-orang kafir Quraisy dan Nabi Muhammad ada bersama mereka. Wa ma kana Allah, dan Allah tidak akan menyiksa orang kafir Quraisy wa hum yastaghfirun selama orang-orang mukmin beristighfar. Atau Allah tidak akan menyiksa orang-orang mukmin selama mereka beristighfar. Fa idza mudiyat, dan apabila telah berlalu, taraktu, aku tinggalkan, kata Nabi Muhammad, fihim, mereka, al istighfar, akan ampunan-ampunan. Jadi kalau sudah aku tinggalkan, artinya mungkin ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, ya, apabila sudah berlalu, maka aku tinggalkan buat mereka al istighfar, ampunan-ampunan itu. Oh, fa idza mudiyat, apabila telah berlalu, taraktu, aku tinggalkan fihim, bagi mereka, al istighfar, akan istighfar. Jadi, ya, menurut Syekh Qadiyat, meskipun Nabi Muhammad sudah meninggal, tetapi Rasulullah bilang beliau mewariskan al-istighfar. Jadi kalau kita beristighfar, maka Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang mengucapkan istighfar itu. Jadi tidak harus ada, artinya waktu zaman Nabi Muhammad tidak akan disiksa siapapun, baik mukmin maupun yang muslim. Tetapi ketika Nabi Muhammad tidak ada, Nabi Muhammad mewariskan istighfar agar kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwun minhu qaulu ta'ala, dan contoh hal itu ada firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat lil alamin, bagi semesta alam, bagi semua makhluk. Jadi contoh hal itu dari adanya ampun itu diperkuat dari firman Allah yang surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi warisan istighfar itulah yang bisa dipakai oleh semua umat Nabi Muhammad, ya, atau siapapun yang percaya kepada ajaran Nabi Muhammad, sehingga bisa selamat. Dan itu menjadi indikator bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya untuk seluruh zaman alamin, bisa menjadi rahmat kasih. Kemudian waqala alaihi salam, ini tanpa disebutkan sanadnya, ya, ini langsung. Kalau tadi disebutkan sanadnya, sekarang langsung waqala alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menarik, di hadis yang tadi disebutkan sanadnya, di sini tidak disebutkan sanadnya. Kenapa? Kan gitu ya. Kalau dulu guru kita sering bilang ketika membaca tulisannya Imam Ghazali, kadang-kadang ada ungkapan la aslalah, kata guru kita, itu menurut Imam Ghazali, ya meskipun ada ungkapan la aslalah, tapi bagi beliau itu sudah ma'ruf, pas. Artinya sanadnya atau apa ya? Jadi bagi beliau itu sudah dipercaya, ya.
Karena dalam ilmu tasawuf itu seringkali ada riwayat berdasarkan yang tidak zahir ya, bisa berdasarkan mimpi. Tapi itu penelitian ilmu hadis. Cuman di sini juga Syekh Qodiyat juga banyak yang bilang seorang ulama tasawuf. Jadi beliau di sini tidak mengutip secara penuh sanadnya. Di satu hadis sanad yang disebutkan, di hadis-hadis yang berikut juga tidak disebutkan. Langsung waqala alaihissalam. Ini menjadi sebuah, bisa menjadi penelitian bagi kita ya. Bagaimana sebenarnya hadis-hadis yang muncul di kitab Asy-Syifa ini. Ana amanun li ashabi. Saya adalah amanun, yang memberikan keamanan. Li ashabi, bagi para sahabat-sahabatku. Kila minal bid'ah, ditafsirkan dari apa keamanannya? Dari bid'ah, dari sesuatu yang merusak. Wakila min al-ikhtilaf wal fitan. Dan ada juga dipahami dari keamanan dari berbagai perbedaan atau pertentangan lah. Mungkin di sini al-ikhtilaf, di sini bukan perbedaan, pertentangan kayaknya. Karena seringkali makna-makna al-ikhtilaf juga bisa di makna tadadud ya. Jadi memberikan keamanan terhadap adanya pertentangan dan fitnah, adanya makar. Wa qala ba'duhum, sebagian sahabat qala ba'duhum, sebagian penafsir ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wal aman al-azam ma'asya. Rasulullah itu adalah memberi keamanan yang agung ma'asya selama beliau hidup. Wa madamat sunnatuhu baqiyatan fahuwa baqin. Dan selama sunnahnya itu ada, maka beliau akan menjadi abadi, ada abadi keamanannya, memberikan keamanan yang abadi. Fa iza umitat sunnatuhu, apabila sunnahnya sudah ditinggalkan atau sudah tidak digunakan, sudah mati, pangtaziru, maka tunggulah al-balaa wal fitan, adanya cobaan dan musibah. Jadi di hadis ini menurut para ulama bahwa selama sunnah itu kan semua perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu kan lebih umum daripada hadis. Kalau sunnah itu semua perilaku Nabi Muhammad dalam berbagai aspeknya. Apapun yang muncul dari Nabi Muhammad, itu sunnah. Bahkan sunnah itu tidak hanya yang muncul di zaman Nabi sesudah menjadi Nabi, tetapi juga semua yang muncul semenjak Nabi Muhammad dari sebelum kenabian. Jadi para ulama ada yang memahaminya seperti itu. Jadi semua yang Nabi Muhammad bisa kita ambil pelajarannya, sunnah-sunnahnya itu yang bisa kita dapatkan sekarang di kitab-kitab, baik di kitab hadis maupun di kitab sirah nabawiyah. Jadi kalau hadis itu kan kitab-kitab yang muncul di kitab-kitab hadis. Tapi kalau sunnah, apapun yang bersumber dari Nabi Muhammad yang tidak hanya berasal, yang tidak hanya bisa kita dapatkan dari kitab hadis, tapi juga bisa kita dapatkan dari kitab-kitab sirah nabawiyah.
Maka selama sunnah itu masih bisa dihidupkan oleh kita, masih bisa diaplikasikan, maka tidak akan muncul qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di ayat yang lain Syekh Qadiyat mengutip surat Al-Ahzab ayat 56 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Dan orang-orang beriman juga hendaknya maka bersalawatlah kamu semua kepada Nabi. Wasallimu taslima. Sallu ya, perintah untuk bersalawat, wasallimu dan memberikan salam. Taslima dengan yang sempurna, salam yang sempurna. Kemudian ditafsirkan oleh Syekh Qadiyat, abanallahu ta'ala fadlan nabihi, Allah menjelaskan keutamaan Nabi Muhammad SAW bisolatihi alaihi, dengan bersalawat kepadanya, dengan salawat Allah kepada Nabi Muhammad. Summa bisolati malaikatihi, kemudian juga dengan salawat malaikat kepada, dengan salawat malaikatnya. Wa amara ibadahu bisolati wa taslim alaihi, dan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersolawat dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Kita sudah tahu bahwa salawat dari Allah dan malaikatnya adalah memberikan rahmat. Salawat dari Allah itu memberikan rahmat. Salawat dari malaikat itu memintakan ampun, ya kalau nggak salah dulu ya dari guru kita. Kemudian Ade, demikian memangku pesantren alumni pesantren Nurul Imdad, karena waktu sudah melewat 30 menit lebih. Saya kira cukup sekian dari saya sebagai pembaca kitab Asy-Syifa ini sampai nomor 35 nanti di minggu depan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan nanti ditambahkan, ada masukan-masukan dari Mamang Kiai semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.